Selamat berjumpa di channel Kopi 21 Komedi Video 2021. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagi yang sudah, semoga rezekinya berlimpah, dijauhkan dari hidup susah. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Gokil News kembali menemani Anda bersama saya di sini, Ludi Iswara, Wiradisastra, Nata Prawira, Atma Dibrata, Kertara Harja, Nalapraya, Mangku Gorila. Untuk Anda semua di sini akan kami sajikan berita-berita aktual, tajam, dan terpercaya, walaupun kadang-kadang tidak bisa dipercaya, dan berita-berita yang cukup menarik maupun berita-berita yang sama sekali tidak menarik. Menarik atau tidak menarik bukan urusan saya. Kita awali dengan berita pertama dari negara Maroko. Maroko adalah negara yang terletak di Afrika bagian utara dan beribu kota di kota Rabat. Memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Gak tahu panjangnya berapa, gak sempat ngukur. Secara geografis, Maroko memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal. Maroko, yang termasuk negara Arab di Afrika ini, selama beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu destinasi wisata tujuan paling favorit bagi para wisatawan. Begitu katanya. Maroko mempunyai beberapa objek wisata favorit, yang diantaranya pernah beberapa kali dipakai syuting film-film terkenal Hollywood dan film-film Prancis. Maroko selain memiliki gurun pasir, juga memiliki pantai dengan pemandangan yang sangat menawan, dan semua pantainya berada di pinggir laut. Masa tengah laut. Selain itu, arsitektur bangunannya juga terlihat eksotis. Tempat favorit tersebut seperti Gurun Sahara, Okay Meden, Masjid Hasan II, Kota Budaya Marrakesh, dan masih banyak lagi. Kalau disebutin semuanya, kebanyakan. Capek kayaknya. Walaupun Maroko sangat indah, namun bila hendak pergi ke Maroko, kita harus selalu berhati-hati dan waspada. Karena Maroko juga terkenal sangat berbahaya. Maroko dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Kok bisa? Berita selengkapnya. Seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat berusia 25 tahun ditangkap polisi. Petugas Polsek Sukajadi, Kota Bandung menahan pemuda tersebut. Pemuda tersebut kini ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ditanya tentang permasalahannya, warga setempat mengatakan bahwa pemuda tersebut telah membunuh nyamuk. Bisa. Selanjutnya, warga yang menjadi saksi menjelaskan kronologis kejadiannya. Tadi malam, kira-kira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku bersama korban nampak sedang ngobrol berdua, bahkan sempat bermain catur. Kalau main bola, nggak bisa berdua. Tiba-tiba datang nyamuk. Salah satunya hinggap di kepala korban. Pelaku segera mengambil martil dan memukul nyamuk tersebut. Nyamuk mati, namun korban yang teman pelaku langsung jatuh tersungkur. Pantesan dasar PA. Menurut keterangan sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya, korban saat ini masih berada di ruang ICU dalam keadaan koma. Nggak tahu komanya koma berapa. Sementara nyamuk yang mati dipukul telah divisum dan saat ini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk dijadikan barang bukti. Berita selengkapnya. Seorang anak remaja asal Cibinong, Bogor, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. Korban dilarikan ke rumah sakit
karena kalau disuruh lari sendiri gak bakalan kuat. Menurut orang tua korban yang diwawancarai mengatakan bahwa anaknya selepas pulang sekolah seperti biasa merasa lapar. Dia mencari makanan, sementara itu belum ada makanan di atas meja, apalagi di bawah meja. Korban membuka lemari makanan dan menemukan sepotong roti. Roti itu ternyata sudah kadaluarsa dan berjamur. Rupanya korban berinisiatif. Dia mengambil salep kulit dan mengoleskannya ke atas roti yang berjamur untuk menghilangkan jamurnya. Karena biasanya salep kulit bisa menghilangkan jamur serta langsung memakannya. Nah, ini PA juga. Berita selanjutnya tentang masalah seni. Seni adalah sebuah karya yang dibuat manusia berdasarkan ide gagasan, sehingga memiliki nilai estetika dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain. Seni memiliki banyak jenis seperti seni tari, seni rupa, seni lukis, dan lain-lain dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Fungsi seni itu sendiri adalah untuk pemenuhan kebutuhan fisik dan alat untuk kebutuhan emosional dalam diri manusia, seperti senang, sedih, marah, benci, dan lain-lain. Lucu. Dengan adanya seni, orang bisa meluapkan perasaan yang ada dan menghasilkan sebuah karya, seperti mengekspresikan melalui musik, lukisan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyumpai berbagai macam seni yang erat kaitannya dengan masyarakat. Hidup ini memang tak bisa dilepaskan dari seni. Berbicara memakai seni, berjalan memakai seni, berkomunikasi memakai seni, beragama, bergaul, bermasyarakat, bernegara, hiburan, semua memakai seni. Karena seluruh kehidupan tak bisa lepas dari seni. Tapi ingat, jangan sekali-kali minum air seni. Berita selanjutnya, berita olahraga dari dunia sepak bola. Mantan pimpinan wasit FIFA George Cumming berkomentar tentang insiden-insiden baku hantam yang sering terjadi antara pemain bahkan dengan wasit yang kerap terjadi dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Salah satu pelanggaran antara pemain dengan wasit yang pernah terjadi, tindakan tak sportif dilakukan pemain dengan menginjak kepala wasit pada beberapa waktu yang lalu. Cumming berpendapat klub-klub sepak bola Indonesia sepatutnya mencari cara untuk mengontrol emosi para pemain atau mencari solusi. Misalnya, dalam pertandingan, setiap pemain dikasih bola seorang satu agar tidak berantem berebut bola. Pasti aman. Selain itu, klub bisa melakukan sesuatu, kata pria asal Skotlandia tersebut kepada wartawan di kantor PSSI Jakarta. Seandainya tidak ada solusi, dia mengusulkan agar pertandingan sepak bola diganti sistem permainan 3 babak saja, yaitu babak pertama ditambah babak kedua ditambah babak belur. Cocok banget, babak 1, babak 2, babak belur. Berita selanjutnya tentang masalah banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang melebihi kapasitas merendam daratan. Banjir juga sebagai perendam sementara pada daratan oleh air yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini dapat berarti masuknya pasang laut. Nah, pasang air laut lebih bagus daripada pasang togel. Banjir diakibatkan oleh volume air yang di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah sehingga air keluar dari sungai itu. Ukuran badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman. Tahukah Anda, daerah manakah di Indonesia yang pertama kali dilanda banjir? Menurut penelitian dan penelusuran sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya,
Ternyata daerah di Indonesia yang pertama kali dilanda banjir adalah daerah Tapanuli atau disebut juga Batak. Dahulu kala, pada awal mula kejadian banjir, saat itu warga masyarakat di daerah Tapanuli tersebut sedang sibuk beraktivitas. Terjadi hujan lebat dan lama sekali. Tiba-tiba datang air meluap menerjang daerah itu. Warga masyarakat kaget, panik berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri sambil berteriak, "Air bah! Air bah!" Nah, sejak saat itu banjir disebut juga dengan air bah. Bah, macam mana pula ini? Pemirsa, berita air bah tadi menutup perjumpaan kita untuk kali ini. Semoga tayangan tadi tidak ada manfaatnya buat Anda semua. Selamat siang, sampai jumpa.